Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai di 28 Ramadan. Mudah-mudahan bisa berlanjut puasa besok hari di 29 atau boleh jadi akan berhari raya di hari Ahad, dan itu semua tergantung pada proses sidang isbat penetapan awal dan akhir Ramadan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Apabila terlihat hilal berdasarkan ru'yah, maka otomatis masuk 1 Syawal dan haram berpuasa di hari Ahad apabila terlihat hilal. Bila tidak terlihat, hanya berdasarkan hisab, maka itu menjadi khilafiyah dan perbedaan pendapat. Dan para ulama sudah menyelesaikan problematika itu sejak dari zaman dahulu, yang mereka mengambil kesimpulan bahwa ru'yatul hilal menjadi dasar pada penetapan awal dan akhir Ramadan. Tetapi apabila terjadi ragu pada hari raya, terlihat ataupun tidak ragu, maka yang jadi rujukannya adalah pada ukuran hisab. Karena proses ru'yah itu sifatnya dhanni, sedangkan hisab itu sifatnya qat'i. Tetapi Rasulullah tidak menyatakan berpuasa karena hisab, tetapi berpuasa karena melihat. Apabila ada 1-2 orang yang melihat, sedangkan menurut ilmu hisab belum memungkinkan untuk dilihat, maka hisab yang dibenarkan dan ru'yah ditinggalkan. Karena ru'yahnya dhanni, hisabnya qat'i. Tapi ketika dalam ilmu hisab menyatakan bahwa bulan Sya'ban umpamanya 30 hari, sedangkan pada praktek ru'yah sudah terlihat bulan tersebut, sudah terlihat, maka melihatnya itu yang dijadikan patokan, bukan lagi hisab. Apabila benar melihatnya itu pada malah setelah berlalu 29 hari setiap bulan. Oke. Mudah-mudahan tidak terlihat, mudah-mudahan kita akan berhari raya nanti di hari Senin semuanya. Yang kedua, ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-A'la itu dijadikan landasan oleh para ulama sebagai dalil pada salat Idul Fitri, kebalikan dari surat Al-Kautsar. Kalau pada Al-Kautsar perintahnya fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena beribadah kepada Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah. Maka pada Idul Adha salat Id dulu baru menyembelih kurban. Sedangkan pada Idul Fitri ayatnya surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang telah menunaikan zakatnya, wa dzakara isma rabbih, dia berzikir menyebut nama Tuhannya, fa shalla, lalu dia salat. Ada bayar zakat dulu baru kemudian salat. Walaupun nanti diperdebatkan oleh para ulama
bahwa ayat-ayat tersebut tidak turun terkait penetapan Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi ayat tersebut merupakan petunjuk tentang bagaimana menyelenggarakan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha salat dulu baru berkurban, maka pada salat Idul Adha pelaksanaan salat dipercepat untuk mempercepat pelaksanaan kurban. Di Idul Adha salatnya dipercepat karena pada Idul Adha tidak ada sunat makan dan minum sarapan pagi sebelum salat. Sedangkan Idul Fitri proses salat Id itu ditunda karena sebelum salat Id disunatkan sarapan pagi, makan dan minum. Pada Idul Adha enggak masalah dipercepat salat karena durasi mengumandangkan takbir tetap berlanjut di hari-hari tasyrik setelahnya. Sedangkan pada Idul Fitri, bila kita percepat pelaksanaan salat, maka takbir Idul Fitri itu berhenti ketika sudah masuk imam ke dalam takbiratul ihram. Maka singkatlah takbir kita. Ya, maka dibuat ketentuan oleh para ulama bahwa waktu pelaksanaan salat Id adalah waktu salat duha. Kalau salat duha masuk waktu saat matahari sudah naik, berakhir waktu ketika matahari tergelincir, dalam tanda kutip masuk waktu salat zuhur, maka waktu salat Id juga demikian, sejak terangkat matahari sampai sebelum berkumandang azan zuhur. Karena itulah dulunya timbul pertanyaan para ulama, bagaimana bila hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, adakah orang-orang yang sudah hadir ke masjid untuk salat Id wajib datang sekali lagi untuk salat Jumat? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena mereka baru saja pulang dari salat Id sudah masuk waktu Jumat. Dan itu tidak akan terjadi bila salat Idnya seperti kita. Salat Id sudah selesai jam 9, jam 1 baru masuk waktu Jumat. Mereka selesai salat Id mungkin sekitar jam 10, jam 11, kemudian jam 1 masuk waktu Jumat. Itu menggambarkan bahwa di masa lalu waktu salat Id itu mendekati waktu zuhur. Maka disimpulkan oleh para ulama dari petunjuk-petunjuk Rasulullah, bila terjadi kasus demikian, salat Id bertepatan dengan hari Jumat, untuk orang-orang yang jauh dari masjid yang sudah pulang dari salat Id tidak wajib lagi kembali ke masjid untuk salat Jumat, tetapi tetap wajib salat zuhur, karena salat Id tidak menggantikan hukum dasar kewajiban salat zuhur, hanya menggantikan hukum dasar kewajiban datang ke masjid di hari tersebut. Sedangkan orang-orang yang dekat tetap wajib datang ke masjid di hari Jumat tersebut. Panitia masjid tetap bersedia untuk pelaksanaan sholat Jumat. Bila memenuhi kuota, dalam pendapat ulama yang mensyaratkan kuota 40 orang ahli Jumat, maka diselenggarakan Jumat. Tapi bila tidak mencapai kuota tersebut, maka hanya dikerjakan sholat zuhur secara berjamaah. Ini semua gambaran untuk kita bahwa salat Id pada Idul Fitri dan Idul Adha tidak seterburu-buru pelaksanaan di tempat kita. Itunya cimkarat anang pucam. Ya, ada hal-hal yang tidak perlu. Maka saya perhatikan di jalan tadi dari Kota Madia Cekeung menuju kemari, itu terlihat ada beberapa warga yang sudah pakai baju musafir seperti bajunya seragam Kapten Amerika untuk berangkat musafir. Itu baru berkumandang azan subuh. Kalau sudah pakai pakaian selengkap itu, kecil kemungkinan mereka akan singgah untuk sholat subuh. Kecil sekali kemungkinan akan sholat subuh, bukan tidak mungkin. Karena bila benar mereka mau sholat subuh, apa salahnya ditunda perjalanan mudik setelah selesai sholat subuh? Puyam keradanya. Tapi inilah gambaran masyarakat kita. Yang tidak penting itu menjadi prioritas, yang penting itu diabaikan. Pokoknya ururaya mudik, anak semayang, anak upuh. Nah, yang jangan tidak mudik. Apa salahnya menunda sebentar, walaupun mereka tidak datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah, minimal salat subuh itu di rumah. Setelah salat subuh baru pakai baju parasut tersebut, naik kendaraan berangkat. Tapi mereka sudah pakai baju seragam itu ketika azan baru saja selesai. Yakinlah mereka belum salat subuh. Atau kalaupun salat subuh sebelum masuk waktunya, itu pun hanya rakaat.
Bayangkan ini realitas masyarakat kita. Itu adalah kegagalan dari dakwah yang selama ini kita praktekkan. Jadi terjadi prioritas yang keliru. Yang penting mudik walaupun tidak sholat subuh. Yang penting sholat tarawih walaupun melanggar hak-hak yang wajib yang lainnya. Dan itu benar-benar kegagalan di dalam praktek dakwah yang berlaku selama ini. Ketika masuk hari raya, sunat mandi hari raya kepada baik orang yang ingin sholat ataupun yang tidak ingin sholat. Karena di pagi hari raya itu semua umat Islam disunnatkan hadir ke lokasi pelaksanaan sholat, sekalipun orang-orang perempuan yang sedang menstruasi, yang positif bahwa mereka tidak boleh sholat. Tapi untuk menyemarakkan suasana sholat id, bahkan yang sedang menstruasi itu pun disuruh datang ke lokasi pelaksanaan sholat id. Karena praktek sholat id kita yang terburu-buru selama ini, jangankan para wanita yang menstruasi, yang dalam keadaan suci pun keberatan menghadiri sholat id. Kenapa? Karena perlu mempersiapkan rumah dengan apik demi menanti tamu yang akan datang sepulang sholat id. Ini contoh kedua, betapa prioritas itu terbalik. Jadi demi memuliakan tamu, salat id diabaikan. Padahal tujuan utama dari hari raya itu adalah berkumpul di lapangan, sama-sama bertakbir dengan semangat yang ceria, dengan pakaian yang terbaik. Bukan yang terbaru, tetapi yang terbaik. Ya, pokoknya yang paling agak langkawan lah. Nah, maka ketika saya memperhatikan di 15 Ramadan ke atas, banyak warga masyarakat kumpul-kumpul di toko-toko pakaian untuk beli baju baru. Memori saya itu berulang ke sekitar 10-20 tahun yang lalu. Mau pucuk dah masih berfikir baju baru di hari raya. Kenapa? Mungkin 10-20 tahun yang lalu memang kita dalam tradisi tidak pernah berganti baju baru kecuali di hari raya. Maka hari raya berburu baju baru. Sedangkan sekarang ini hampir setiap bulan beli baju baru. Bahkan ada yang setiap pekan beli baju baru. Itu kalau masih hari raya beli baju baru nyampucuk dah, muca keung dah. Ya, maka miri keung saja enggak lagi beli baju baru di hari raya. Kenapa? Karena tidak ada pengajaran di dalam agama syarat hari raya mesti baju baru, tapi diajarkan untuk baju yang terbaik. Maka dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam bait-bait syair beliau, laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu untuk orang yang berbaju baru, walakinnamal aidu liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya itu adalah untuk orang-orang yang ketaatannya itu bertambah. Artinya bertambah taat dengan sebab datangnya hari raya, bukan bertambah baju baru dengan sebab datangnya hari raya. Jadi proses-proses yang tidak perlu inilah yang membebani hari raya, sehingga menghilangkan substansinya. Hilang semangat bersilaturahmi, hilang semangat untuk memuliakan tamu, karena lebih fokus kepada baju baru, toples yang baru, gorden yang baru, hal-hal yang baru, lupa memperbaiki akhlak yang baru. Maka nauzubillah. Jadi ketika datang hari raya itu dimulai dengan proses pagi harinya itu ada mandi sunat hari raya, bersih-bersih dulu. Karena di dalam Islam bukan hanya hari raya, setiap kali menghadiri keramaian yang disyariatkan atau minimal yang mubah, kita disunatkan dalam keadaan bersih agar kehadiran kita itu tidak mengganggu minimal penciuman orang lain. Maka datang ke masjid untuk salat itu yang paling rawan adalah bau mulut. Maka disunatkan sunat muakkad untuk membersihkan organ mulut, disebut dengan siwak. Tapi salah diterjemahkan dengan arti sikat gigi. Maka orang hanya fokus pada gigi, lupa pada nafas. Maka giginya disikat tapi dia lupa bahwa nafasnya itu masih bau. Kenapa? Bau nafas bukan hanya karena disebabkan mulut yang tidak disikat, tetapi ada faktor yang lain. Mungkin salah konsumsi makanan. Maka walaupun kita sikat gigi, kalau makan makanan yang bau, jengkol umpamanya, dan sepupu-sepupu dekatnya seperti pete, CS, durian, itu walaupun gigi disikat, tapi bau nafas tetap saja menyengat. Maka di dalam agama makruh makan makanan yang berbau tajam.
dzuraihatin karihatin, yang mempunyai aroma yang tidak disenangi. Kalau sudah terlanjur makan, mau datang ke masjid, sikat gigi dulu. Bukan sikat gigi bahasanya, bersihkan organ mulut dulu. Bila nafas sudah tidak bau lagi, datang ke masjid. Tapi bila tidak mungkin untuk menghilangkan bau nafas dengan cara disikat gigi, maka datang ke masjid untuk sholat berjamaah, hukumnya makruh. Bayangkan, walaupun gara-gara tidak datang ke masjid, terpaksa sholat sendiri di rumah. Lebih bagus demikian daripada dia datang ke masjid tetapi mengganggu penciuman orang lain. Apalagi di hari raya. Maka hari raya itu hari suasana bahagia, sukacita. Jadi aroma kita itu harus membangkitkan semangat. Makanya ada yang namanya aroma terapi. Orang-orang yang semangatnya itu sedang memudar, tiba-tiba mencium aroma tertentu menjadi semangat kembali. Makanya di Arab itu rata-rata masjid, ruangan-ruangan pertemuan publik itu mereka bakar wangi-wangian, kemenyan di masa lalu. Kemenyan itu yang ditafsirkan dari makna syajaratun mubarakatun zaitunatun la syarqiyyah wala gharbiyah. Kemenyan, batang kemenyan itu hanya tumbuh di Arab. Tapi bagi kita, kemenyan ini identik dengan permainan dukun. Padahal dulu kemenyan adalah permainan para ulama. Maka kalau Bapak Ibu masih ingat sekitar tahun 80-an, itu hampir setiap rumah ada bakul kemenyan. Ada piring logam itu dengan pasir dan arang. Bila ada acara kumpul-kumpul doa bersama, dinyalakan apinya dulu. Ketika sudah membara, dipadamkan api, baranya itu diletakkan kemenyan sedikit. Sudah ada di kampung-kampung yang jual kemenyan dalam ukuran saset. Dulu 100 rupiah per sasetnya. Dibakar sedikit, begitu asap mengepul langsung dimulai Astaghfirullahaladzim. Itu dulu. Setiap kali cium bau kemenyan, dulu teringat ini pasti ada acara doa bersama. Tapi sekarang kalau malam-malam kita cium bau kemenyan, itu enggak teringat yang doa bersama, hantu teringat. Karena sekarang sudah dimonopoli oleh permainan dukun. Dulu yang memainkan kemenyan ini para ulama. Di Arab sampai hari ini hidup tradisi kemenyan. Jadi suatu ketika saya nonton acara National Geographic, wartawan dari Inggris itu berkunjung ke Arab Saudi, ke Riyadh, bertemu dengan Pangeran Walid bin Talal, keponakannya Raja Salman, salah seorang pria yang paling berpengaruh di dunia, tapi tidak berpengaruh di Cekeung. Dia datang ke sebuah tower itu. Dia ikuti perjalanannya, apa yang dilakukan oleh pangeran-pangeran Arab yang super kaya tersebut dalam kesehariannya. Siang dia pakai baju standar internasional, pakai jas dengan tuxedo dan lain sebagainya. Tapi malam hari sudah pakai jubah lagi. Diikuti perjalanannya ke suku-suku pedalaman Badui di padang pasir, duduk dengan mereka. Maka ketika sudah duduk melingkar, hiduplah tradisi kemenyan tersebut. Ada bakul kemenyan sudah mengepul asapnya. Ada seorang petugas yang datang kepada setiap orang yang hadir, diletakkan kemenyan dalam pangkuannya, lalu ditutup dengan jubah sehingga uap kemenyan itu menyerap dalam keringat, dalam badan dan dalam bajunya, berpindah ke setiap orang. Kenapa? Karena aroma yang wangi menyebabkan pemikiran kita terbuka. Maka orang-orang yang terbiasa dengan standar ini, coba perhatikan, sekali saja dia tidak merasa wangi, maka pengajian, pelajaran dan apapun itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ada standar itu dipraktikkan di Arab di masa lalu. Maka menghadiri majelis-majelis seperti sholat Id itu disunnatkan untuk mandi. Menghadiri pengajian seperti ini, sholat berjamaah di masjid disunnatkan untuk mandi. Asal ada acara kumpul rame-rame disunnatkan untuk mandi. Selain dari mandi-mandi sunat yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, dimulai dengan sarapan pagi. Itu benar-benar sarapan pagi, bukan hanya cilet-cilet. Tapi sekarang tidak sempat, bahkan hanya untuk minum saja terpaksa sambil jalan, karena tidak disediakan waktu yang memadai interval antara selesai salat subuh terbit matahari dengan pelaksanaan salat Id. Maka kita senang ketika di masjid kita ini salat Idul Fitri pada jam 8 tepat. Mudah-mudahan ke depan bisa bergeser ke 8.15 sampai 8.30. Biarlah panjang takbir pagi hari raya tersebut. Pajan cilong. Ya. Jadi nanti kalau sudah 8.30 pelaksanaan sholat Id, itu baru membuka peluang agar kita sosialisasikan kepada masyarakat bayar zakat fitrah di pagi hari raya.
Karena yang bayar zakat fitrah malam hari raya, apalagi malam-malam yang lalu, itu benar-benar bid'ah. Tapi bahkan ahli bid'ah pun lupa membid'ahkannya. Biarlah saya saja. Ya, bahke mentang, Bang. Ya, makanya kawan-kawan yang ahli bid'ah yang terlalu gampang membid'ahkan amaliyah kita, yang wirid setelah salat katanya bid'ah, yang kunut subuh bid'ah, yang peringatan maulid bid'ah, lupa membid'ahkan yang bayar zakat fitrah sebelum hari raya. Padahal Rasulullah 9 kali Ramadan, 9 kali pula bayar zakat fitrah setelah salat subuh. Tidak pernah ada seorang pun di masa itu yang bayar zakat fitrah lebih cepat dari pagi hari raya, kecuali Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, ipar dari Rasulullah. Karena ada praktek beliau itulah, maka Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan boleh zakat fitrah dibayar lebih cepat, maksimal 2 hari sebelum salat Id. Kita malah 5 hari sebelum salat Id. Enggak masalah, karena di dalam mazhab Syafi'i sudah boleh bayar zakat fitrah sejak malam pertama salat tarawih. Kalau persoalannya boleh. Tapi itulah yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Boleh ini terkait dengan syarat bahwa saat berhari raya kita berada di tempat di mana zakat fitrah itu dibayar. Nah, kemarin ada sebuah persoalan, yaitu bahwa zakat fitrah hanya kita bayar untuk orang-orang yang wajib kita tanggung nafkah. Sedangkan anak-anak yang sudah baligh tidak wajib ditanggung nafkah oleh orang tuanya. Maka orang tua yang ingin bayar zakat fitrah anak-anak yang sudah baligh disyaratkan izin dari anak tersebut. Enggak boleh izin diam-diam, karena izin diam-diam enggak perlu ditanyakan, semua orang tahu bahwa anak-anak setuju. Tapi harus izin yang terucap. Orang tuanya sampaikan, "Nak, zakat fitrahmu tahun ini ayah yang bayar." Mungkin anak-anak ini karena tidak paham aturan syariat, mereka akan merespon negatif. Ayahnya lebay tak penggebi juga. Tapi itu syarat baru sah. Nah, muncullah pertanyaan sebagian kawan-kawan di media sosial, ada yang WA ke saya. Tapi bukankah anak-anak perempuan yang belum kawin itu masih tanggung jawab nafkah orang tuanya? Ini terjadi percampuran pemahaman dari tradisi Islam kepada tradisi modern. Di dalam Islam, anak laki-laki dan perempuan yang belum baligh tanggung jawab orang tuanya. Apabila sudah baligh, laki-laki dan perempuan bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Oke lah, yang laki-laki cari nafkah sendiri. Yang perempuan bagaimana? Di dalam Islam hampir tidak didapati anak perempuan yang baligh sebelum kawin. Kenapa? Karena Islam mengajarkan tradisi kawin sebelum anak-anak ini berusia di atas 15 tahun. Maka ternyata undang-undang mengadopsi. Dewasa itu tidak diukur dari usia. Ada 2 syarat ikut pemilu. Yang pertama usia 17 tahun ke atas, atau yang kedua sudah berkeluarga. Maka orang yang sudah berkeluarga walaupun belum 17 tahun itu sudah dianggap sebagai orang yang dewasa, punya hak untuk memilih. Itu undang-undang mengatur. Ini berangkat dari tradisi Islam bahwa orang yang sudah berkeluarga itu dianggap sudah baligh, sudah mapan. Maka hampir tidak ada kasus di masa lalu anak-anak yang 15 tahun belum kawin. Sekarang saja undang-undang kita bermasalah karena para pengambil kebijakan dan penyusun undang-undang tidak paham akar masalah. Ketika banyak kasus perceraian di Indonesia, tinggi angka perceraian, mereka kumpulkan data sampai pada kesimpulan bahwa penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia adalah karena pernikahan dini. Ini kesimpulan dari para pengambil kebijakan, khususnya dari kantor BKKBN. Maka tahun 2012 ketika Presiden SBY, waktu itu yang jadi wapresnya Pak Yusuf Kalla, sebelum beliau salah berfikir, datanglah berkunjung dalam rombongan itu salah seorangnya dirjen dari kantor BKKBN, bukan dirjen, kepala BKKBN, profesor apa namanya. Dibuat pertemuan di aula balai kota, dibuat acara diskusi panel, ada 4 pembicara. Beliau yang pertama dan saya yang terakhir, ada 2 orang pemateri yang lain. Beliau angkatlah persoalan, salah satunya tingginya angka perceraian itu disebabkan karena tingginya angka pernikahan dini. Beliau salahkan nikah dini menyebabkan banyaknya perceraian. Saya bantah, karena saya pembicara terakhir, itulah enak pembicara terakhir, bisa bantah orang lain dan tidak ada yang bisa bantah kita.
Saya katakan, saya minta maaf Prof, terlepas bahwa Anda profesor dan bekerja di bidang kependudukan, tapi kalau Anda katakan nikah dini penyebab tingginya angka perceraian, saya tidak setuju. Yang profesor lo mentah, coba yang dumbuh di kota Jakarta. Saya tunjukkan buktinya. Ibu saya itu menikah di usia 14 tahun. Ibu saya saat menikah usia 14 tahun. Saya lahir dari rahim beliau saat usia beliau 15 tahun. Menikah beliau tahun 76, sudah sampai tahun 2012 belum bercerai, saya katakan. Yakinlah, bukan pernikahan dini yang menyumbang tingginya angka perceraian, tetapi setelah menikah sering ketemu dengan si dini, maka bercerai. Jadi ketika nikah dini yang disalahkan, maka pemerintah ambil kesimpulan usia perempuan untuk menikah ditingkatkan. Dari dulu 16 tahun boleh menikah, diusulkan agar 21 tahun baru boleh menikah. Mereka lupa ada masalah lain, bahwa dengan ditunda pernikahan semakin panjang masa bagi mereka untuk berbuat zina. Karena tidak ada usaha pemerintah untuk membatasi akses pergaulan bebas. Jangankan di luar Aceh yang tidak berlaku syariat, bahkan di Aceh yang berlaku syariat. Neci dengar, pernahkah ada seorang ulama secara khusus meributkan persoalan perilaku anak-anak kita? Yang di kampus UIN, yang di kampus USK, di Kopelma Darussalam itu berboncengan laki-laki dan perempuan berpeluk-pelukan mesra, hanya orang Buddha yang tidak melihat. Neci dengar, natira ulama adanya yang karu. Harusnya MPU itu ribut gara-gara perkara demikian. Tapi saya belum pernah mendengar MPU meributkan perilaku yang menyimpang ini selain dari harga minyak goreng yang mereka gugat. Bayangkan, ini realitas kita. Maka tidak sampai pada substansi. Inilah persoalan realitas masyarakat. Maka di dalam Islam, anak perempuan itu tanggung jawab orang tuanya sebelum balik. Ketika dia kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi apabila sudah balik dan belum kawin, maka anak perempuan ini di luar tanggung jawab orang tuanya. Bahwa orang tuanya masih menafkahi itu karena kebaikan orang tua, bukan karena kewajiban di dalam agama. Tapi sekarang kita mau nikahkan dipidana oleh negara. Ada pria baik-baik mau mengambil tanggung jawab menikahi anak gadis tersebut juga dipidana oleh negara. Terakhir ada Syekh Puji kemarin 5 tahun masuk penjara. Syekh Puji menikah masuk penjara, yang berzina nggak masuk penjara. Makanya di negeri ini zina bebas, yang tidak bebas menikah. Menikah perlu batas usia, tapi untuk berzina tidak perlu batas usia. Siapa yang tidak tahu bahwa sangat marak perbuatan zina di negeri ini? Dalilnya sangat nyata. Banyak bayi yang dibuang di pinggir jalan dalam tong sampah dan mati sia-sia begitu saja. Itu menunjukkan ada banyak sekali praktek zina yang terjadi di negeri ini, dan tidak ada satu orang pun yang dipidana. Hanya yang tertangkap saja. Kapan tertangkap? Apabila terbukti. Tapi yang menikah pasti terbukti, karena harus ada KUA, harus ada saksi, harus ada wali. Jadi inilah negeri yang luar biasa menjunjung tinggi hukum dan akhlak. Maka nauzubillah, kita sudah terjebak dalam konsep-konsep yang tidak perlu ini. Nah, ini tentang tanggung jawab. Maka ketika sholat Id sudah mungkin dikerjakan pada jam 8.30 ataupun lewat, itu zakat fitrah baru memungkinkan untuk dilaksanakan pada pagi hari raya. Masuklah ayat tersebut, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Wa dzakara asma rabbih, dan dia berzikir menyebut nama Tuhannya. Fasalla, kemudian dia salat. Rangkaian itu di pagi hari raya, bayar zakat, berzikir, bertakbir, kemudian salat. Itu seharusnya demikian. Nah, kemudian mandi, sarapan pagi, takbir, keluar dari rumah. Sunat berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan salat Id. Sunatnya jalan kaki. Walaupun di masa Rasulullah dan sahabat dulu kendaraannya juga berjalan kaki. Belum ada mobil, belum ada gerobak, belum ada sepeda motor. Mereka naik kendaraan yang berjalan kaki, unta, kuda dan keledai. Tapi masih lebih sunat berjalan di atas kaki sendiri. Kenapa? Karena orang yang berjalan kaki sangat mudah untuk bersilaturahmi, bertegur sapa dan berjabat tangan dengan orang-orang yang dia temui.
Maka pergi ke masjid, ketemu di jalan, jabat tangan, cipika-cipiki. Berjalanlah silaturahmi di pagi hari raya tersebut. Dan itu tidak mungkin terjadi di zaman sekarang. Semuanya menjadi sangat privasi. Naik mobil, mobilnya sekarang rata-rata sudah pakai AC, tutup jendela. Jendelanya pun pakai kaca film yang 180% gelapnya. Nah, sampai nggak terlihat jalan. Maka sekarang banyak yang naik kendaraan itu yang egois. Tadi malam saya berangkat keluar dari rumah untuk sholat Isya dan Tarawih. Di dekat Pasar Tungkup itu terlihat ada serot kendaraan sepeda motor yang lampunya itu lampu tinggi. Saya ngedim naik turun, karap telup yang tombolnya barang PPR. Ternyata tidak ada respon. Begitu saya mendekat, ternyata dua orang anak muda sedang berhenti masing-masing di atas kendaraannya sedang berbicara. Lampu sorot ke dia ucap jadi buka apa kerap. Jadi saya naikkan lampu tinggi, saya merapat ke arahnya, iblis gila madanya. Itu pun wali kota cukup di dalam. Kalaulah bukan karena waktu azan Isya sudah dekat, saya hentikan kendaraan hanya sekedar untuk tadi menak lihat. Kenapa? Sikap kurang ajar ini. Ajarkan anak-anak kita untuk tidak pernah menyorot muka orang lain dengan senter di tangannya. Padahal itu senter, lampunya hanya beberapa watt. Ini naik sepeda motor Yamaha NMAX, yang lampunya pengeraknya menyilaukan mata. Nyan kalagenya minaya tanya tiap-tiap putau wajib hibli lah dia. Hancip dengan cahaya lampu hibli dengan mata lah. Mangga kembak tot-tot tu. Maka bapak-bapak yang punya istri, ajarkan istri-istrinya ketika bawa sepeda motor bahwa di setang sebelah kiri itu ada tombol menaik turunkan lampu. Karena sepanjang jalan saya perhatikan, ibu-ibu yang naik sepeda motor ini saat kita sorot dengan lampu tembak, dia bukan turunkan lampunya, dia palingkan muka ya. Itu bukan salah istrinya, cilako pak. Cilako pak. Andai kata suami ini cerdas, dia tidak izinkan istrinya ini menjadi sasaran doa buruk orang-orang yang lain. Kecuali pria ini sangat cerdas, dia berharap agar banyak orang mendoakan istrinya celaka untuk bisa kawin lagi. Nah, itu yang terjadi. Bayangkan, dia pasang sorot lampu tajam naik ke atas, saat kita dim, kita tembak naik turun pedung kau, atau kita gantung lampunya, dia bukan turunkan lampu, lebih hitam paling muka lagi nyonya lihat. Maka minaya tabunya. Bayangkan, kalaulah bukan karena menabrak mereka dianggap pidana, saya enggak keberatan mobil agak penyok sedikit. Kalaulah menabrak mereka ini tidak dianggap pidana. Bah kita pok-pok wanya mentang gero, nyandum berigin gitu. Makanya, bapak-bapak yang berikan kendaraan untuk istri, untuk anak-anak, coba periksa lampu depan, lampu belakang. Tanyakan kepada mereka, kamu paham enggak etika berlalu lintas? Tapi sayangnya polisi lalu lintas lebih mementingkan SIM dengan STNK, padahal itu tidak punya potensi kecelakaan sama sekali kecuali hilangnya kendaraan. Daripada sikap berlalu lintas ini yang menyebabkan darah tinggi naik dan corona meningkat. Nah, ini darah tinggi ini. Nah, kalau sudah naik darah tinggi, imun tubuh itu akan menipis dan itu sangat mudah untuk terserang COVID. Nah, ini masalah di kita. Maka ada etika ketika kita berada di jalan raya, itu bertegur sapa, berjabat tangan dan seterusnya. Sampailah ke masjid, disunatkan untuk bertakbir berlama-lama. Orang Arab itu sangat bahagia apabila bisa bertakbir berlama-lama. Kita saja yang merasa terburu-buru untuk salat. Maka saat kita perhatikan di media sosial, di Arab itu makin akhir Ramadan masjid makin penuh. Tadi malam saya buka media sosial, ada masjid di beberapa masjid di Arab yang jamaahnya itu meluber sampai keluar. Kenapa? Karena di tempat mereka ibadah itu diformat pada waktu yang sesuai. Bukan seperti kita, waktu itu menyesuaikan dengan keinginan kita untuk beribadah. Jadi dipercepat. Maka cepat mendatangkan rasa bosan. Sangat tidak ideal dan tidak logis sebuah kebiasaan baik mendatangkan rasa bosan. Padahal bagi kita kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu merasa nyaman. Orang yang tidak pernah nongkrong di warung kopi, sekali diajak dia enggak enak, dua kali mulai beradaptasi. Ketika sudah 3 kali berturut-turut dia akan datang sendiri. Harusnya salat itu demikian. Yang tidak pernah salat tarawih diajak pertama terasa berat. Ketika sudah 2 kali dia ajak ke sana, yang ketiga dia akan datang sendiri, terasa enaknya.
Tapi bayangkan ada ibadah yang sebenarnya sangat menyenangkan sampai disebut dengan tarawih, tetapi ternyata sangat membosankan. Maka malam-malam selanjutnya itu semakin banyak kemajuan yang terjadi di saf-saf salat. Dari pertama di belakang maju-maju sampai saf pertama saja yang tersisa. Itu kemajuan yang pesat, luar biasa. Nah, bertakbir, memperbanyak takbir. Setelah selesai salat Id, sunnat di dalam agama untuk kembali mengulang silaturahmi tersebut, berjabat tangan dan saling mengucapkan selamat, bukan saling minta maaf. Maka saya selalu kritik, sudah berapa tahun terakhir saya kritik, hari raya bukan hari minta maaf. Hari raya adalah hari untuk mengucapkan selamat. Bahasa Arabnya disebut tabadulut tahani, saling mengucapkan selamat, bukan saling meminta maaf. Tapi saya nggak tahu siapa yang pertama memulai bid'ah ini. Kita harus mulai juga akrab dengan kata-kata bid'ah. Yang memulai bid'ah minta maaf di hari raya. Islam berikan waktu minta maaf 3 hari paling telat sejak kita berbuat salah. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memusuhi, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Kedua-duanya saling bertemu, tapi yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri. Saling buang muka, tidak bersilaturahmi. Makanya silaturahmi paling telat 3 hari setelah bertengkar itu harus minta maaf. Tapi ada yang bertengkar di bulan Rajab, saat diingatkan oleh keluarganya, oleh istrinya, bang Irwan kamu pakai 4 bulan, jangan lagi maaf. Alah tengok, orang raya. Mau pakai bulan Rajab, lagi maaf orang raya. Bayangkan sepanjang Ramadan itu kita simpan dendam di hati, ketemu di masjid untuk salat tarawih, melihat kehadirannya gagal tarawih, najih hinang. Apalagi kalau jih yang dimaksud itu menjadi imam. Oh majih agaimu. Gagal salat tarawih hanya karena dendam yang belum terobati. Maka hari raya bukan hari minta maaf. Hari raya hari mengucapkan selamat. Maka sebenarnya hanya ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapan para ulama dan para sahabat. Sampai ke tempat kita ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin. Rangkaiannya panjang, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Tidak ada ucapan selamat dan tidak ada permohonan maaf. Yang tersisa hanya ujungnya saja. Asal ketemu di hari raya berjabat tangan lahir batin boh, lahir batin boh. Oh yang melompat lahir batin boh. Nyohanoku yang lahir pu yang batin pu. Maka coba kita perbaiki ucapannya. Asal ketemu di hari raya selamat urut raya boh, selamat urut raya boh. Ataupun nanti taqabbalallahu minna wa minkum. Coba kita ubah, kita biasakan hal-hal yang baik agar nanti anak-anak kita mewarisi kearifan ini. Oh ternyata dulu orang tua saya ajarkan kalau ketemu hari raya ucapkan selamat. Karena siapapun yang sedang berbahagia kita ucapkan selamat, maka kebahagiaannya itu akan meningkat. Coba perhatikan kawan-kawan kita yang dipromosikan untuk jabatan tertentu, sudah lama dilantik, tiba-tiba bertemu dengan kita, selamat Pak ya. Dia akan merefresh kembali memori tentang kebahagiaan dia sangat dilantik. Selamat Pak ya. Akhirnya nderang kai lantik je wali kota cakap, oh ya alhamdulillah. Langsung kebahagiaannya itu seolah-olah hari itu dia baru dilantik. Ada kebahagiaan yang berulang-ulang. Maka at-tahani, mengucapkan selamat, itu anjuran di dalam Islam. Maka tradisi di kampung, orang yang hamil di usia kehamilan 7 bulan ada kenduri, itu berangkat dari tradisi Nabi Ibrahim dulu. Ketika istri beliau sudah positif hamil, malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kabar gembira. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki dan bersifat halim. Tapi peristiwa itu tidak terjadi pada bulan ke-7. Hanya dalam tradisi kita sekarang di bulan ke-7. Kenapa bulan ke-7? Karena di bulan ke-7 itu bila terjadi kelahiran kemungkinannya akan selamat. Kenapa tidak di bulan 6? Karena dalam pemahaman para masyarakat, kalau anak yang sudah sampai umur kehamilan lahir di bulan-bulan genap, kemungkinan selamat kecil. Lahir di bulan ke-6, lahir di bulan ke-8, kecil kemungkinan selamat. Tapi kalau lahir di bulan yang ganjil, bulan ke-7, bulan ke-9, itu besar kemungkinan akan selamat. Maka diambillah momentum bulan ganjil yang tercepat, bulan ke-7. Pegah lewatnya bid'ah. Jadi lepas ada kosa kata bid'ah ya.
Maka ini berangkat dari tradisi Nabi Ibrahim dulu. Maka mengucapkan selamat pada momen-momen bahagia, sekecil apapun kebahagiaan. Paling kurang ketika nongkrong di warung kopi, ada yang bayar kopi kita. Itu perlu ada kawan yang ucapkan selamat. Selamat kubuh. Sama apa karena orang bayar kopi orang. Kenapa? Ada hal-hal kebahagiaan yang perlu diapresiasi. Dan ketika sering terjadi komunikasi demikian akan menciptakan keakraban. Maka akrab itu bukan karena sering ketemu. Akrab itu karena sering berbicara walaupun tidak ketemu. Untuk apa ketemu kalau tidak berbicara? Maka betapa sekarang kita akrab dengan orang-orang yang tidak pernah kita temui hanya karena interaksi di media sosial. Begitu ketemu sekalinya, mungkin tidak kenal, tapi begitu diberitahukan, Pak Ustaz, saya yang sering like status, oh langsung akrab. Kenapa? Karena komunikasi sudah sering terbangun selama ini. Oke, itu ada ucapan selamat. Setelah ketemu di masjid, pulang ke rumah. Sunatnya pulang ke rumah bertemu dengan orang-orang yang hidup. Bukan datang ke kuburan bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ziarah kubur itu setor di hari-hari seperti hari ini. Dari tadi sarapan makan sahur di kuburan sampai nanti buka puasa di kuburan. Jangan lupa ajak yang di kuburan ikut makan dan minum. Tapi nanti pagi hari raya berhenti sebentar. Jadikan momen pagi hari raya itu momen bahagia, bukan momen duka cita. Temui orang-orang yang hidup. Abaikan semua hal yang berpotensi mendatangkan luka. Maka minta maaf itu adalah proses membangkitkan luka. Luka lama berdarah kembali, kata anak muda. Kenapa? Saat kita minta maaf itu menunjukkan ada kesalahan yang sudah terjadi. Kalau kesalahan itu terekam di dalam memori, maka terulang lagi momen-momen yang tidak nyaman tersebut. Sama seperti tadi kita ucapkan selamat. Ketika ada yang mengucapkan selamat, padahal sudah lama berlalu momentumnya, akan terulang kembali memori-memori indah saat pelantikan dan selamat tersebut. Jadi saat minta maaf, itu kita membangkitkan memori negatif di dalam benaknya. Dan itu menghilangkan kebahagiaan. Hari raya bukan hari minta maaf. Itu hari mengucapkan selamat. Maka jangan datang ke kuburan. Datang hari-hari seperti ini ke kuburan. Pagi hari raya berhenti satu hari. Bila mungkin, bila tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Misalnya saya pulang ke kampung mertua hanya satu hari, balik lagi. Karena tidak mungkin balik besok hanya untuk ziarah kubur, okelah, jadikan momentum ziarah kubur itu sebagai perkara yang terakhir sebelum balik kemari. Bukan sebagai perkara pertama saat tiba di sana. Nyoba bengah raya kuburan dia mau kan? Habis matang mentang. Pulang ke rumah, temui orang-orang yang hidup untuk mengucapkan selamat. Tapi coba perhatikan nanti hari raya. Coba keluar dari masjid, keliling-keliling Banda Aceh sampai ke Cokeung. Itu semua orang kumpul di kuburan. Maka datang hari-hari seperti ini, di hari raya berhenti. Tapi kalau kita nggak datang hari raya, Pak Ustaz, nanti digugat sama kerabat. Bangka kayu, anda ajak-ajak di kuburan Cidaru. Keluar kalimat tersebut. Kalau kita sudah datang hari-hari seperti ini, kita bisa gugat balik. Awakkah pajang kagak kena kuburan? Kontok uronyo tangan? Ike yang hendak ujak ci uronyo. Jadi itu bahasanya sudah kahke karena dengan cah. Awakkah pajang kagak kena? Kontok uronyo tangan? Ike tok uronyo yang hendak ujak. Nyotso yang betul yang tidak hormat pada orang tua. Maka kita datang hari-hari seperti ini ziarah kubur. Karena ziarah kuburan orang tua termasuk ibadah. Dan ibadah di bulan Ramadan lebih tinggi daripada ibadah di luar bulan Ramadan. Kenapa harus menunggu hari raya, menurunkan derajat ibadah dan membangkitkan duka? Kenapa tidak di hari-hari bulan Ramadan ziarah kuburan orang tua kita? Ini tradisi buruk yang tidak ada seorang ulama pun yang mengingatkan. Roro ketibuk menang. Jadi saya kita bukan cedera hanam ucap, namanya ada namanya garu. Jadi nyakunya ada lihat saya kena ulamanya kayak itu. Kenapa? Karena belum pernah kita dapatkan inisiatif mereka untuk memperbaiki keadaan ini. Belum ada. Makanya saya selalu menggugat. Ini selama bulan Ramadan ini tetap sasarannya MPU Masjid Raya, MPU Masjid Raya. Kenapa? Karena tidak ada inisiatif untuk menawarkan alternatif yang lebih baik. Bukan praktek, minimal bukalah wawasan masyarakat. Ada yang lebih baik. Padahal kata Nabi, la yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahu al jannah. Seorang mukmin tidak akan pernah merasa puas dari nilai-nilai kebaikan sampai dia berakhir masuk surga. Maka yang terakhir, karena waktu pengajian subuh ini sudah jam 6.29 menit, sudah terbit matahari. Yang terakhir, hari raya itu bulan Syawal. Kata Nabi dalam sebuah hadis,
man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal fakana ka shiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka jadilah puasanya itu seperti setahun. Sunat puasa Syawal, tetapi disesuaikan dengan tradisi. Nabi tidak katakan sunat puasa Syawal summa atba'ahu sittan min awwali Syawal, kemudian diikuti 6 hari di awal bulan Syawal. Enggak ada kata awal, hanya di bulan Syawal. Asal puasa itu ada di bulan Syawal, itu puasa Syawal 6 hari. Tidak diajarkan berturut-turut. Orang Arab tidak punya tradisi mudik dan silaturahmi seperti kita di hari raya Idul Fitri. Maka karena hanya 1 hari libur hari raya, hari kedua mereka lanjut kerja, sudah boleh puasa. Sedangkan kita di Indonesia, di Nusantara, di Aceh ada tradisi mudik. Bayangkan tiket pesawat kemarin hampir 10 juta. Nyan habis THR mandung gaji habis tabungan mandung. Gua kampung hanya untuk bersilaturahmi. Tapi kita yang di kampung ini, hari kedua hari raya sudah langsung masuk dalam agenda puasa Syawal. Karena merasa taat. Sang-sang menyuruh kedua puasanya langsung dalam syurga balik-balik deh. Dan itu dicontohkan oleh guru-guru kita. Diajak jemaahnya, Abu, pajan kamu ajak silaturahmi kena. Untuk dijak urau-urau dia. Pakai mana Abu? Sebab lu urau kedua langsung puasa. Awak dalam puasa aja ini. Bayangkan ini pengajaran dari guru-guru kita. Apa yang tertibnya ni leh? Benar ada kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, walaupun tidak disebutkan sunat di awal Syawal, tapi itu menjadi sunat ta'jilan lil khairi, untuk menyegerakan kebaikan. Tapi ini tradisi orang Arab yang tidak bersilaturahmi, tidak mudik di hari raya. Sedangkan kita, kerabat-kerabat yang merantau jauh pulang hanya 7 hari pertama hari raya. Itu libur mereka. Selanjutnya mereka balik kerja. Apa yang terjadi? Saat kita berpuasa 6 di awal Syawal, datang kerabat bersilaturahmi. Tentu saja tuan rumah dalam keadaan puasa. Jangan pernah berharap diajak makan siang di rumah yang pemiliknya sedang berpuasa. Mekerau anak pejuku ya pelabah dia. Padahal kesempurnaan dalam memuliakan tamu adalah ikut makan dan minum dengan tamu. Disuguhkan makanan, kita ikut makan dengan tamu. Disuguhkan minuman, kita ikut minum dengan tamu. Sungguh tidak beradab dan tidak beretika. Tamu ditawarkan makan, disuruh makan, dan tuan rumahnya menghindar. Coba bayangkan kita bertamu ke rumah kerabat, dihidangkan makanan, duk tanyo tabi-tabi jame rumpah rumah gue. Tidak memuliakan tamu walaupun disuguhkan makan. Maka kesempurnaan memuliakan tamu adalah ikut makan dan minum dengan tamu. Tapi ternyata tuan rumah sedang puasa. Demi menyelamatkan puasa, dia berpikir, ini kalau datang tamu nggak ikut makan minum nggak enak. Kalau begitu kita tutup pintu, tulis pamflet, tidak menerima tamu sampai hari ke-7. Ma'e jegrakaan. Memuliakan tamu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Puasa Syawal sunat. Tetap saja prioritas kita terbalik. Yang sunat lebih penting daripada yang wajib. Nah, muliakan tamu. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, kita balik saja supaya jangan dianggap tidak memuliakan tamu. Biarlah kita yang jadi tamunya. Nah, maka hari kedua langsung puasa 6 dan kita bertamu dalam keadaan puasa. Ini lebih kurang ajar lagi. Kenapa? Karena tetap saja tuan rumah yang menyambut kita sebagai tamu akan memuliakan tamu. Begitu kita masuk rumahnya, karena kita tamu yang pertama datang di hari kedua, langsung disediakan minuman. Ambil sirup capatung. Di Aceh nggak boleh kalau bukan sirup capatung, sebab orang Aceh cinta petung. Nyanyi sirup lain aja yang betul lebih mahal, tetap capatung. Karena belum terbuka, dibukalah. Nggak ada alat pembuka, ngegigau ke puhah. Tehah tegau, nyandum pengorbanan. Karena cuaca sedang terik sekarang ini, dicarilah es batu. Karena enggak ada palu, diketok di dinding, retak bintih. Gigau tindup, bintih retak. Disuguhkan kepada tamu. Sampai di depan tamu, tiba-tiba tamunya bersabda, "Oh, mamleke maaf Pak, kamu puasa." Kamu puasa. Igap gigau kata hah bintih retak, nyam puasa. Nyan pu yang manganya. Kangen talamnya tapeh muka. Nyaka puasa pujuk cekara kana Allah. Ada hal yang kita lupakan, bahwa ibadah itu tidak boleh fokus pada satu bidang. Ada kebaikan-kebaikan yang lain.
Makanya tarawih itu bukan prioritas utama bulan Ramadan. Nabi tidak katakan man shallat tarawiha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi menyatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah setelah bangun dari tidur, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan salat tarawih, tetapi qiyam Ramadan, bangun malam untuk beribadat. Maka kalau ada yang katakan bahwa Nabi mempromosikan salat tarawih, yang merumpok ngeliung cakap enggak ada tarawih itu di zaman Rasulullah dan tidak ada nomenklaturnya. Nabi hanya menyatakan qiyamu Ramadan, habis salat isya pulang ke rumah, tidur, bangun tidur baru salat. Salat yang dikerjakan bangun tidur disebut dengan salat qiyam. Di bulan-bulan yang lain disebut qiyamul lail, di bulan Ramadan karena keistimewaannya disebut dengan qiyamu Ramadan. Bukan tarawih. Yang salat tarawih itu sejak dari masa Sayyidina Umar. Maka yang pegah Nabi sembahyang tarawih jam dakwah alam Nabi tarawih 20 nya yang merumpok ngelelek cakap pada depan. Ada yang keliru dalam memahami. Nabi tidak mempromosikan salat tarawih. Beliau mengajak kita untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah. Maka demikian pula pada silaturahmi tadi, usahakan untuk memuliakan tamu lebih dahulu. Puasanya kapan Pak Ustaz? Puasa saja Senin dan Kamis di bulan Syawal itu sudah jadi puasa 8. Kamis 4 kali, Senin 4 kali. Sudah jadi puasa Syawal yang 8. Bukan lagi 6, ke 8 ya. Ingin puasa di awal-awal silakan, niatkan puasa. Kalau tidak ada tamu, selamat puasa. Bila ada tamu, batalkan puasa. Tapi orang yang sudah niatkan puasa lebih berusaha menyelamatkan puasa daripada menyelamatkan tamu. Apalagi kalau sempat tamunya datang waktu salat zuhur. Allah Tuhan ini nohat aja. Bukan hendak menekan jadi buka bawah bacun. Maka coba perhatikan orang-orang yang sudah puasa sunat, kalau jam 5 sore ada acara arisan, dia lebih berfikir untuk menyelamatkan puasanya daripada menyelamatkan perasaan tuan rumah yang sudah bersusah payah menyediakan makanan. Kita kalau sudah buat acara arisan, nyen tamu tang papa injit pegat acara, yang penting tamu datang makan dengan lahap. Bukan Abu Lahab ya, makan dengan lahap. Tiba-tiba tamu yang datang, malaikat mau apa? Dia hanya berjumpa, bukan ilmu puasa. Bayangkan sakitnya hati tuan rumah ini. Ikai kumutang rata tago aku pemuliakah. Kata uno kajak puasa apa? Cuma tidak dia bahasakan secara vulgar karena menjaga perasaan tamu yang kurang ajar ini. Nah, maka ada hal-hal yang harus kita kalibrasi ulang pemahaman-pemahaman tentang syariat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu provokasi kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di hari raya dapat kita eksekusi. Maka silahkan niat puasa, kalau datang tamu berbukalah. Silahkan berpuasa, ketika memang harus bertamu maka berbukalah. Silahkan berpuasa, enggak datang tamu dan tidak bertamu maka selamatlah. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, supaya selamat kita jangan bertamu dan berdoa jangan ada tamu yang datang, maka celakalah. Kenapa? Karena pahala memuliakan tamu lebih besar daripada pahala puasa sunat tersebut. Orang yang memuliakan tamu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Maka umrah tak puasa ya. Jadi lebih baik kita muliakan tamu saja. Maka kalau malas puasa 6, berdoalah setiap hari datang tamu. Maka insya Allah pahala lebih besar daripada sekedar puasa 6 tadi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.